Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'dal fajr Yaumul Ahad Salis Asr min syahri Dzul Hijjah alaf arba'umiyah arba' wa arba'un. Maka pada kesempatan hari ini, hari Ahad 13 dari bulan Dzul Hijjah, yang merupakan akhir dari hari tasyrik, maka kita membuka kajian baru, kajian di ilmi al-aqidah, yang mana ilmi al-aqidah yang kita kaji adalah dari ilmi aqidah ahli sunnah wal jamaah, tentang permasalahan sifat melihat Allah Jalla wa'ala di hari kiamat kelak. Maka kita masuk kepada judul kitab Al-Akhbarus Sahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah, kumpulan dari hadis-hadis yang sahih tentang sifat melihat Allah Jalla wa'ala di hari akhirat kelak. Maka kita langsung masuk kepada muqaddimah dari penulis, dan penulis di sini sekaligus pembicara, barakallahu fikum, qala al-muallif rahimahullah hafidhahullah, bismillahirrahmanirrahim. Atau qabla hada atau ba'da hada, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Udaifah Halib. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Maka judul dari kitab seperti yang kita sebutkan tadi, Al-Akhbarus Sahihatu fi sifati ru'yatillah fil akhirah. Maka judul Al-Akhbaru As-Sahihatu, Al-Akhbar adalah jamak dari khobar, yang mana makna Al-Khobar adalah kumpulan dari semua ucapan Nabi dan ucapan para sahabatnya yang mauquf, dan ucapan para tabi'in yang merupakan athar, dan itba'u tabi'in yang maqtu'. Maka ini semuanya dinamakan dengan al-akhbar, sehingga penulis mengumpulkan di dalam kitab ini bisa jadi ucapan Nabi, bisa jadi ucapan Allah di Al-Quran,
dan bisa jadi ucapan dari as-salafus saleh. Maka ini yang diinginkan dengan makna al-akhbar. Kemudian as-sahihatu, maka dia i'rabnya di sini marfu dikarenakan sifat dari al-akhbar. Maka dia adalah sifat dari al-akhbar, berarti mana mubtada'nya? Mubtada'nya mahdhuf taqdiruhu hadhihi al-akhbaru as-sahihatu. Hadhihi al-akhbaru, maka al-akhbaru i'rabnya khobar dari mubtada mahdhuf taqdiruhu hadhihi. Hadhihi al-akhbaru as-sahihatu, maka as-sahihatu dia adalah sifat untuk al-akhbar. Dan as-sahihah maknanya kumpulan dari khobar-khobar yang sahih saja. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa manhaj penulis di dalam tulisannya bermanhaj khusus atas manhajnya ilmil hadis. Dan manhajnya para ulama ahli hadis di saat membuat kitab, maka mereka mengumpulkan hadis-hadis yang sahih seperti para salaf kita dari imam terdahulu yang mensyaratkan sahih yang masyhur seperti Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, dan juga Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim, dan para ulama yang lain yang menyebutkan di dalam kitabnya sahih seperti Sahih Ibnu Khuzaimah dan diikuti oleh muridnya Sahih Ibnu Hibban. Namun kedua kitab tersebut pada hakikatnya banyak masih hadis-hadis yang dhaif. Dan begitupun dari kitab Mu'asirin Al-Wasat, dari kitab Al-Mu'asirin di zaman now, maka banyak juga para ulama yang membuat kumpulan hadis-hadis yang sahih seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, yang mana dia mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain dan As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain, dan bahkan kebanyakan kutub-kutubnya dia memeriksa hadis-hadis yang sahih. Maka kitab-kitab yang berlandaskan dari hadis-hadis yang sahih saja adalah suatu kitab yang agung, yang sangat bermanfaat. Karena kitab tersebut sudah disaring, sudah ditangkih dari hadis-hadis yang dhaif, apalagi hadis-hadis yang mungkar, apalagi hadis yang maudhu, dan dari keyakinannya pun sudah ditangkih. Dari keyakinan khusus ahli sunnah, bukan keyakinan dari kelompok yang sesat. Maka kitab-kitab yang mensyaratkan hadis-hadisnya sahih adalah suatu kanzun, suatu harta terpendam, yang mana kitab ini meskipun sifatnya nanti akan tipis, tetapi seperti Al-Arab mengatakan al-mukhtasar al-mufid, yang mana dia itu ringkas tetapi padat dan berisi. Tidak al-mutawwal al-mumil, kitab yang panjang, lebar dan membosankan dan bahkan membahayakan, dikarenakan di dalam hadis-hadisnya ada hadis palsu, hadis rawi-rawi yang matruk, hadis-hadis yang dhaif yang tidak bisa diamalkan dan tidak bisa dijadikan hujjah. Maka madhab penulis di sini keluar dari
madhab penulis yang Hatibul Lail. Penulis yang Hatibul Lail, apa itu? Hatibul Lail adalah pengumpul kayu bakar di malam hari. Maka dia membawa karung dan membawa obor, kemudian mencari kayu bakar, namun di malam hari. Coba kalau dia mencari kayu bakar di siang hari, aman, karena terang benderang, semua terlihat antara hitam dan putih. Namun dikarenakan dia mencari kayu bakar di malam hari, dilaqabi dengan Hatibul Lail, pencari kayu bakar di malam hari, maka akhirnya masuk kepadanya perkara, hei, bangun, wudu sana. Mesti pelajaran kita ada yang ngantuk. Maka Hatibul Lail di sini dia yang jadi masalah di malam hari, sehingga apa-apa yang dia masukkan kepada karungnya yang tujuannya untuk memenuhi karungnya bisa jadi perkara yang baik dan perkara yang buruk. Maka di saat dia mendapati apa yang dia inginkan dengan obornya, bisa jadi dia meraih dari ranting-ranting yang dia inginkan. Namun di saat dia melihat ada ranting yang mulai besar seperti tangannya, maka dipikirnya ini ranting. Ternyata di saat diambil dia adalah black mamba, mamba hitam ataupun king cobra yang akan mematuknya, dan akan dalam waktu 5 menit maka pembuluh darah akan hancur karena mengental, dan dia akan tertidur dan tidak pernah bangun lagi biidznillah. Ataupun dia lebih tomak lagi, kalau tadi mendapatkan yang sebesar tangan, maka di sini dia mendapatkan sebesar pahanya orang dewasa. Wah, ini cepat penuh nih karungnya nih.